Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ratri Rakasiwi dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan atau set adalah kumpulan subjek-subjek atau elemen atau unsur atau anggota yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan dapat disajikan dengan 4 cara. Yang pertama ada enumerasi, yaitu penulisan himpunan dengan cara menuliskan seluruh anggota himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Lalu yang kedua ada simbol-simbol baku. Contohnya seperti huruf Z untuk menyatakan himpunan bilangan bulat, huruf T untuk menyatakan himpunan bilangan rasional, dan huruf R untuk menyatakan himpunan bilangan real. Lalu yang ketiga, ada notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya, X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Yang keempat, dengan diagram Venn. Teman-teman dapat melihat contoh dari diagram Venn pada layar. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kardinalitas atau finite set. Sebuah himpunan dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda dengan n elemen n. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya NA. Contohnya himpunan A. Anggotanya ada A, B, C, D, E, dan F. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 6. Macam-macam himpunan. Yang pertama, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satuan elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Contohnya, himpunan A, orang Karawang yang pernah pergi ke bulan. Karena tidak ada orang Karawang yang pernah pergi ke bulan, maka kardinalitas dari himpunan A adalah 0, atau himpunan A dapat disebut sebagai himpunan kosong. Yang kedua ada himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Maka kardinalitas dari himpunan A adalah 4. Himpunan B anggotanya ada A, B, C, dan D. Kardinalitas dari himpunan B adalah 4. Maka dapat dikatakan himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Lalu yang ketiga ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka dikatakan A tidak sama dengan B. Notasinya dapat teman-teman lihat pada layar. Lalu, yang keempat, ada himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Untuk notasi dan diagram Venn beserta contoh dapat teman-teman lihat pada layar. Lalu yang selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya PA atau 2 pangkat A. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1 dan 2. Maka, kardinalitas dari himpunan A sama dengan 2. Sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga himpunan kuasanya atau PA-nya sama dengan himpunan kosong, 1, 2, dan 1, 2. Lalu yang terakhir ada himpunan bagian atau subset. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B, dan B adalah superset atau superhimpunan dari A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset dari B, dan B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A.
Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Untuk notasi dan diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat pada layar. Contohnya, himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Himpunan B beranggotakan 4, 10, 14, dan 18. Maka, himpunan A irisan himpunan B adalah 4. Yang kedua, ada gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A ataupun himpunan B. Untuk notasi dan diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat pada layar. Contohnya, himpunan A beranggotakan 2, 5, dan 8. Himpunan B beranggotakan 4, 7, dan 11. Maka, himpunan A gabung himpunan B, anggotanya adalah 2, 4, 5, 7, 8, dan 11. Lalu yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta S adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen S yang bukan elemen A. Untuk notasi dan diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat. Contohnya, himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan A beranggotakan 1, 3, dan 7. Maka komplement himpunan A adalah 2, 4, 5, dan 6. Lalu yang keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Untuk notasi dan diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat pada layar. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B beranggotakan 1, 3, dan 4. Maka himpunan A selisih himpunan B adalah 2, 5, dan 6. Lalu yang kelima ada beda setangkup atau simetrik. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Untuk notasi dan diagram Venn-nya dapat teman-teman lihat pada layar. Contohnya, himpunan A beranggotakan 2, 4, dan 6, himpunan B beranggotakan 2, 3, dan 5, maka himpunan A beda setangkup himpunan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang keenam ada perkalian kartesian atau kartesian produk. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya, A dikali B sama dengan A, B, di mana A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, himpunan B beranggotakan A dan B, maka himpunan A dikali himpunan B, anggotanya adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operatingnya, seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta, dan himpunan semesta menjadi himpunan kosong, sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Lalu yang selanjutnya ada prinsip inklusi-eksklusi. Untuk dua himpunan A dan B, kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurang kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Lalu yang selanjutnya ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung selanjutnya A sama dengan A, dan himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI gabung AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Catatannya,
Jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinalitas himpunan A. Lalu ada teorema di mana misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas himpunan A gabung himpunan B berhingga dan kardinalitas himpunan A gabung himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurang kardinalitas himpunan A irisan himpunan B. Lalu ada lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin, maka kardinalitas himpunan A gabung himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B. Lalu ada lemma, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas himpunan A beda setangkup himpunan B berhingga dan kardinalitas himpunan A beda setangkup himpunan B sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurang 2 kardinalitas himpunan A dan B. Teorema. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas himpunan A gabung ke himpunan B gabung himpunan C berhingga, dan kardinalitas himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B ditambah kardinalitas himpunan C dikurang kardinalitas himpunan A irisan himpunan B dikurang kardinalitas himpunan A irisan himpunan C dikurang kardinalitas himpunan B irisan himpunan C ditambah kardinalitas himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Lalu yang selanjutnya ada hukum-hukum aljabar himpunan. Yang pertama, hukum identitas. Himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Lalu untuk dualnya ada himpunan A irisan U sama dengan himpunan A. Lalu yang kedua ada hukum nul. Himpunan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Lalu dualnya himpunan A gabung U sama dengan U. Lalu yang ketiga ada hukum komplement. Himpunan A gabung A komplement sama dengan himpunan semesta. Lalu untuk dualnya himpunan A irisan himpunan A komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu yang keempat ada hukum idempoten. Himpunan A gabung himpunan A sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Lalu yang kelima ada hukum penyerapan. Himpunan A gabung himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A. Lalu dualnya himpunan A irisan himpunan A gabung himpunan B sama dengan himpunan A. Lalu yang keenam ada hukum komutatif, yaitu himpunan A gabung himpunan B sama dengan himpunan B gabung himpunan A. Untuk dualnya, himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A. Lalu yang ketujuh ada hukum asosiatif. Himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C sama dengan himpunan A gabung himpunan B gabung himpunan C. Lalu untuk dualnya, himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B irisan himpunan C. Lalu yang kedelapan ada hukum distributif. Himpunan A gabung himpunan B irisan himpunan C sama dengan himpunan A gabung himpunan B irisan himpunan A gabung himpunan C. Untuk dualnya ada himpunan A irisan himpunan B gabung himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan A irisan himpunan C. Lalu yang kesembilan ada hukum De Morgan. Himpunan A komplement irisan himpunan B komplement sama dengan himpunan A komplement gabungan himpunan B komplement. Untuk dualnya, himpunan A gabung
himpunan B komplement sama dengan himpunan A komplement irisan himpunan B komplement. Lalu yang ke-10 ada hukum 0/1. Himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Untuk dualnya, himpunan semesta komplement sama dengan himpunan kosong. Lalu yang ke-11 ada hukum involusi. Himpunan A komplement himpunan A komplement sama dengan A. Lalu yang selanjutnya ada pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Untuk metode pembuktiannya ada 4, yaitu yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contohnya, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan A iris B buktikan himpunan A irisan himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A irisan himpunan C gabungan himpunan A irisan himpunan C. Untuk gambar pembuktian menggunakan diagram Venn dapat teman-teman lihat pada layar. Lalu yang kedua, ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaannya. Menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Lalu yang selanjutnya, cara ketiga, yaitu pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa himpunan A iris himpunan B gabung himpunan A iris himpunan B komplement sama dengan A. Untuk pembuktiannya dapat teman-teman lihat pada layar. Lalu yang keempat, itu pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proposisi himpunan yang berbentuk implikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.